Polahi merupakan julukan bagi suku terasing yang hidup di hutan pedalaman Gorontalo. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Polahi merupakan masyarakat pelarian zaman dahulu yang melakukan eksodus ke dalam hutan sebab takut dan tidak berhasrat dijajah oleh Belanda, sehingga menjadikan mereka sebagai suku terasing hingga saat ini. Another one. Penasaran kan semua 7 unsur budaya suku Polahi? Sistem bahasa suku Polahi. Masyarakat suku Polahi menggunakan bahasa lokal atau bahasa Gorontalo. Tetapi tidak semua orang mengerti bahasa yang digunakan oleh masyarakat Polahi. Saat berbicara, masyarakat mengucapkan satu kata dengan tekanan kata yang lambat dan nada yang panjang. Bahasa lokal Gorontalo ini campuran dengan dialek Suwawa dan logat Bawalemo. Kata-kata yang diucapkan tidak mengandung huruf R. Untuk penyebutan keranjang rotan dalam bahasa lokal Gorontalo disebut karanji, tetapi pada masyarakat Polahi menyebutnya dengan kalanji. Dalam bahasa Gorontalo asli yang mereka gunakan, terdapat banyak perbedaan makna pada setiap katanya. Misalnya, istri dalam bahasa Gorontalo disebut pange, suami disebut pangea, lalu senter disebut sendili, pedagang disebut dahangi, dan rotan disebut kalanji. Sistem mata pencaharian suku Polahi. Masyarakat Polahi memiliki 2 kelompok, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar dengan mata pencaharian yang berbeda. Kelompok kecil masih berkelana di sekitar kawasan tertentu, sedangkan kelompok besar sudah menetap sementara dan kehidupannya berdasarkan hasil ladang. Berburu binatang hutan merupakan mata pencaharian hidup yang pokok bagi masyarakat Polahi, terutama rusa, anoa, ular, babi hutan, dan ayam hutan. Mereka menangkap buruan dengan membuat perangkap atau jebakan dari tali rotan dan bantuan beberapa ekor anjing. Sekarang mereka berburu telah menggunakan tombak berbahan bambu. Selain itu, menangkap ikan belut dan udang merupakan mata pencarian hidup tambahan yang biasa dilakukan suku Polahi. Sistem kepercayaan dan religi suku Polahi. Dalam hal ini, suku Polahi tergolong ke dalam masyarakat yang belum menganut agama yang bersifat resmi, karena mereka merupakan suku pedalaman yang masih menganut kepercayaan terhadap adanya roh dan benda-benda yang keramat yang dipercaya memiliki magis tertentu. Oleh karena ini, kepercayaan tersebut bisa disebut sebagai kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Suku Polahi ini memiliki ada 3 golongan Tuhan. Yang pertama merupakan Poluhuta yang mereka anggap sebagai sosok yang memiliki kewenangan atas tanah. Sosok ini dianggap dapat mendatangkan rezeki dan juga bencana bagi mereka. Poluhuta digambarkan sebagai orang yang paling memiliki kekuasaan dan paling dituakan di dalam suku mereka. Mereka menjadikan Poluhuta sebagai penentu dan pengarah kebijakan yang akan mereka ambil. Mereka juga mengenal Tuhan Lati sebagai sosok yang hidup dan menghuni pohon-pohon besar, dan juga mereka mengenal Lausala yang mereka gambarkan sebagai sosok pahlawan. Sistem peralatan dan teknologi suku Polahi. Masyarakat suku Polahi yang memiliki pilihan untuk menutup dirinya dan mengeksklusifkan diri mereka membuat mereka tertutup dan sulit untuk menjalin interaksi antar kelompok lainnya di luar dari kelompok mereka, sehingga perkembangan teknologi dan pengetahuan yang mereka miliki sangatlah masih bersifat terbatas. Mereka belum sepenuhnya mengenal alat-alat pembantu rumah tangga. Suku Polahi bahkan belum mengenal adanya pakaian seperti yang digunakan oleh masyarakat umum. Mereka hanya menggunakan penutup yang terbuat dari daun palma ataupun kulit kayu. Tempat tinggal atau hunian mereka juga hanya sebatas gubuk kayu sederhana yang mereka buat sesederhana mungkin agar mudah untuk mereka tinggalkan, karena ketika ada sanak saudara mereka yang meninggal dunia, mereka akan meninggalkan dan pindah dari tempat tinggal tersebut membawa berbagai peralatan dan perlengkapan mereka. Sistem keorganisasian masyarakat suku Polahi.
Dibanding suku lain yang sudah mulai berbaur dengan masyarakat sekitar, berbeda pula dengan suku Polahi yang terbilang masih sangat primitif dan masih sangat tertutup. Hal ini diakibatkan trauma mereka pada saat masa penjajahan dahulu. Sedikit informasi untuk kita semua bahwa sampai saat ini suku Polahi juga masih menganggap orang yang ingin datang dan berkunjung ke tempat mereka sebagai ancaman bagi mereka semua. Jadi memang sedikit susah untuk mencari informasi tentang suku Polahi ini. Mereka juga menganut sistem perkawinan sedarah yang tak lazim bagi kita semua tentunya. Tetapi hal ini dilakukan karena tadi suku Polahi tidak ingin berbaur keluar sehingga membuat mereka menikah dengan sesama mereka yang notabene-nya ada hubungan darah atau bahkan keluarga mereka sendiri. Tidak adanya pemahaman tentang ilmu agama juga menjadi salah satu faktor mereka melakukan sistem perkawinan sedarah ini yang sebenarnya tak lazim di kalangan masyarakat kita. Perkawinan sedarah suku Polahi ini juga bisa disebut dengan incest, yaitu berasal dari bahasa Latin incestus yang berarti tidak murni. Incest merupakan hubungan seksual antara dua orang yang memiliki ikatan pertalian darah atau istilah genetiknya inbreeding. Sistem pengetahuan suku Polahi ini sangat terbelakang, bukan hanya karena terpencil, tetapi mereka tidak tersentuh dengan etika, karena mereka hidup tanpa pendidikan formal. Bahkan dalam kebudayaan suku Polahi tidak mengenal hitung-menghitung, dan tidak mengenal nama hari dalam kalender. Pengetahuan mereka tentang obat-obatan juga, mereka mempercayai bahwa jika ada keluarga yang sakit atau demam, si penderita yang merasakan demam tersebut dimandikan di sungai karena sungai atau airnya dipercaya dapat membawa hawa dingin untuk tubuhnya. Mereka juga percaya jika ada suara burung hantu itu berarti mereka akan kedatangan tamu. Untuk pergantian jam, mereka mengetahuinya dari suara burung perkutut. Suku Polahi ini tidak mengenal usia mereka, kapan mereka dilahirkan. Sistem kesenian dari suku Polahi ini, wanita Polahi memiliki kebiasaan bersenandung yang disebut lohidu. Mereka bersenandung ketika menidurkan anak, mengayam tikar, serta memotong kayu. Keterkaitan antara perempuan Polahi dan lohidu demikian kuat dan tidak terpisahkan, seolah-olah lohidu memberi kekuatan pada wanita Polahi yang membentuk lohidu semakin hidup dari hari ke hari. It was lovely to have you this year. See you next year, or not. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alni Sabita Sari Putri. Saya Prestasi Pelajaran. Saya Nabila Nisana Nakusuma. Saya Rizky Sanjay Rifai.